Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati pembimbing saya Dr. Ria Aryani MSI dan juga Ibu Rozi Dateno Putri Hanida SIP MPA dan juga Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan sidang proposal saya yang berjudul Strategi Kerjasama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disperpora dan Sanggar Seni dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Sejunjung. Lanjut. Pada latar belakang, dilatar belakangi oleh Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa yang dimana memiliki banyak ragam keunikan budaya dengan lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 suku bangsa yang memiliki keunikan budaya sehingga dari perbedaan budaya tersebut harus dilakukannya pelestarian budaya. Dari pelestarian budaya ini eh, terdapat regulasi yang mengatur tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada undang-undang ini berfokus pada peningkatan ekonomi, pelestarian alam atau budaya, pemberdayaan UMKM, perlindungan hak wisatawan masyarakat melalui pengelolaan daya tarik wisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan. Jadi di dalam undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan pembangunan dari pariwisata ini bukan hanya sebagai urusan dari pihak pemerintahan pusat saja, namun melainkan menjadi kewajiban kita bersama juga untuk dikembangkan secara baik, efisien, terpadu, dan terencana secara berkelanjutan. Kemudian peraturan eh, yang menjadi tambahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sejunjung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sejunjung pada tahun 2017 sampai 2025 yang menitikberatkan pada indikasi program pembangunan pariwisata. Di sana di dalam pembangunannya diselenggarakan event kegiatan budaya seperti pagelaran kebudayaan, konser musik, opera, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertunjukan kebudayaan kesenian. Kemudian terdapat juga rencana strategis Disperpora tahun 2025 sampai 2029 yang salah satu sasaran layanannya yang atau disebut sebagai penerima layanan pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan yaitu Sanggar Seni. Kemudian latar belakang mengenai peran Sanggar Seni dalam pelestarian budaya. Kesenian tradisional ini harus dikembangkan yang dibawakan oleh suatu organisasi masyarakat yaitu Sanggar Seni yang merupakan wadah pendidikan non formal untuk melatih dan mengembangkan kreativitas masyarakat baik itu anak muda, anak-anak maupun dewasa untuk pelestarian warisan budaya mengenai kesenian yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita sebelumnya. Yang dimana pada poin ini dalam peran Sanggar Seni dalam pelestarian budaya yaitu wadah kreativitas. Dalam wadah kreativitas ini, Sanggar Seni sebagai sarana eh, yang menjalankan pertunjukan acara itu tuh berlatih, belajar dan mengembangkan berbagai bentuk kesenian. Kemudian promosi wisata sebagai sanggar seni yang memiliki kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, fokus mempromosikan kesenian dan kebudayaan Sejunjung kepada masyarakat luas dan pariwisata. Kemudian kerjasama dengan pemerintah, Sanggar Seni sering bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Disperpora untuk memajukan budaya dan kesenian. Kemudian lanjut, di Kabupaten Sejunjung sendiri, itu terdapat kalender event tahunan yang pada dalam jangka waktu 1 tahun, itu sudah diagendakan eh, event-event yang akan dijalankan secara bertahap. Di sini saya melampirkan sebagian event yang menjadi andalan Kabupaten Sejunjung yang konteks acaranya itu besar. Yaitu yang pertama Pantabing Sisawah Fest pada bulan Januari, perayaan HUT Portnawis yang dimeriahkan dengan berbagai lomba dan pembagian door prize. Dan juga dalam acara ini dibawakan juga eh, berbagai unsur kesenian dan lainnya. Kemudian pentas seni anak Nagari Sejunjung atau disingkat Pesanku pada Februari sampai Desember kegiatan pelestarian dan pengenalan seni budaya Sejunjung seperti selawat dulang, randai, dan rabab.
Kemudian Festival Ansemani pada Februari dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Sijunjung atau ulang tahun Sijunjung serta mempromosikan potensi pariwisata daerah dan budaya. Kemudian Culture Diversity Gopher Festival pada bulan Juli yang ya sebagai pariwisata alam Siloke dengan berbagai pertunjukan dan aktivitas kebudayaan. Kemudian pemilihan Uni Duta Wisata pada bulan Juli sebagai ajang pemilihan duta wisata yang inovatif dan berwawasan pariwisata daerah. Kemudian pada daftar event wisata ini, di setiap event yang dijalankan dalam setahun dari banyaknya event itu selalu dibawa unsur kesenian untuk sebagai awal langkah ketika awal event itu dimulai, selalu sanggar seni yang dijadikan sebagai pembukaan budaya sebagai jadinya itu bagian dari pariwisata dalam mempromosikan pariwisata daerah sehingga dengan setiap acara event yang ditampilkan itu menjadikan di dalam sebuah event selalu dibawakan unsur sanggar seni. Kemudian unsur sektor kesenian sanggar dalam memeriahkan acara festival biasanya di dalam sebuah event diselenggarakan kebanyakan melibatkan kesenian dalam bentuk tarian, silat, debus maupun atraksi pembukaan dari budaya Minangkabau pada umumnya. Kemudian lanjut, dalam hubungan Sanggar Seni dan pemerintah Kabupaten Sejunjung, dukungan dari pemerintahan itu sendiri didukung penuh oleh Disparpora. Hal ini ditegaskan dalam bentuk surat keputusan pemerintah daerah Kabupaten Sejunjung nomor KPTS 800 garis miring 18 garis miring Parpora 2022 tentang penetapan grup kesenian Kabupaten Sejunjung mulai dari periode tahun 2022 sampai sekarang. Yang dimana surat keputusan tersebut berisi terkait jumlah sanggar yang sudah bekerja sama dengan sanggar seni, sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, dan juga memuat jumlah anggota, baik itu mulai dari ketuanya, jumlah anggota, fasilitas yang ada, alamat, dan juga bagaimana kondisi sanggar tersebut berkembang. Dan itu sudah dijelaskan di proses kemitraan yang harus terlebih dahulu mengisi formulir data untuk menjadi sebelum menjadi mitra resmi dinas. Kemudian surat keputusan itu ditegaskan sebagaimana yang telah disebutkan tadi melalui surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sehingga dari tugas pokok yang dapat kita ambil kesimpulannya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sejunjung memberikan dukungan, arahan bimbingan, koordinasi serta monitoring evaluasi kegiatan pariwisata yang melibatkan sanggar seni. Dari hubungan sanggar seni dengan pariwisata yang telah berjalan dari tahun 2022 itu terlihat fenomena empiris dan teoritisnya mengenai implikasi ketimpangan dan kurangnya transparansi. Fenomena ini menggambarkan eh, terjadinya masalah transparansi berupa pembagian distribusi kerjasama dari banyaknya sanggar yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Itu sebelumnya Dinas Pariwisata Sanggar Seni sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dengan sanggar seninya itu berjumlah lebih dari 100 sanggar. Hal ini karena pembagian distribusi yang kurang transparan sehingga melahirkan persepsi negatif dari masyarakat. Karena hal yang ditargetkan atau menjadi permasalahan oleh fenomena ini adalah terdapat indikasi partisipasi sanggar seni dalam event pariwisata masih terpusat pada sejumlah sanggar seni tertentu. Jadi dari sekian 100 lebih sanggar tersebut, hanya beberapa sanggar yang diutamakan perkembangannya, baik dari penampilan maupun event diikutsertakan, sehingga menjadi pertanyaan atau tanda tanya oleh beberapa masyarakat bagaimana mekanisme distribusi pembagian kerjasama yang telah dijalankan. Kemudian strategi kerjasama yang dibuat dijumpai masalah yang sudah dijelaskan tadi, hal transparansi dan mekanisme distribusi. Terjadi kesenjangan antara jumlah sanggar yang terdaftar dengan jumlah sanggar yang aktif diikutsertakan, kemudian tidak lagi bantuan serta penanganan khusus kepada sanggar seni mengenai beberapa sanggar yang sering diperhatikan, memiliki hubungan dekat dengan Disparpora, dan juga melakukan pertemuan dinas pariwisata kepada sanggar seni hanya ketika di saat adanya event yang akan diselenggarakan. Jadi ketika ada event kalau jika tidak ada event yang dijalankan, maka dinas pariwisata
tidak melakukan yang namanya kunjungan atau pertemuan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah dalam strategi yang dilakukan. Secara formal, SK yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sejunjung telah menetapkan sebuah kerangka kemitraan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses pemilihan dan penentuan sanggar yang akan dipilih belum dijelaskan secara transparan. Baik itu kriteria pemilihan, mekanisme evaluasi, alokasi kesempatan belum tersedia untuk diakses oleh seluruh sanggar, sehingga menimbulkan tanda tanya oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan sanggar seni. Kemudian rumusan masalah ya, dalam penelitian saya ini bagaimana strategi kerjasama Disparpora dan Sanggar Seni dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Sejunjung. Tujuan penelitiannya menganalisis terkait strategi kerjasama dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Sejunjung, manfaat teoritisnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup mendalam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, terkhusus dalam perihal pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Sejunjung. Kemudian manfaat praktisnya diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai strategi kebijakan pariwisata dalam melakukan kerjasama dengan Sanggar Seni di Kabupaten Sejunjung. Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan saran kepada Kabupaten Sejunjung dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengembangan pariwisata. Kemudian pada bab 2 penelitian yang relevan, di sini saya memakai 4 sumber penelitian yang relevan, yaitu penelitian pertama Rizky Febrian tahun 2022 tentang strategi Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam melestarikan budaya ondel-ondel. Kemudian Salsa Nabila dan kawan-kawan tahun 2025 mengenai strategi Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang dalam mengembangkan wisata sejarah dan budaya Pulau Penyengat. Kemudian penelitian ketiga Aldian Anggi Saputra tahun 2020 mengenai analisis strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau. Kemudian Luh Tu Selvi Wahyuni pada tahun 2022 mengenai strategi digital marketing tempat pariwisata dan budaya Desa Cempaka melalui platform digital. Kemudian teori penelitian yang saya bawakan pada penelitian ini adalah Richard Perumel pada tahun 2011 dengan memakai 3 variabel, yaitu variabel diagnosis dengan indikator situasi kemudian tantangan, variabel kedua kebijakan penuntun dengan indikator metode dan keunggulan, kemudian variabel tindakan koheren dengan indikator langkah-langkah dan koordinasi. Kemudian skema penelitian dapat bisa dilihat pada gambar berikut, dimulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Sejunjung Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Restra Kabupaten Sejunjung tahun 2025 sampai 2029, kemudian turun menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata yang menghubungkan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan Sanggar Seni, kemudian melihat bagaimana strategi kerjasama di Sparpora dan Sanggar Seni dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Sejunjung dengan mengambil inti strategi dari Richard Perumel yang mengartikan bahwa strategi itu terlahir dengan akhir dengan inti strategi yang baik atau yang buruk. Apakah dalam penelitian ini hasil dari strategi yang telah dijalankan melahirkan strategi yang baik atau good strategi atau melahirkan strategi yang buruk atau bad strategi. Definisi operasional dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian metode penelitian yang akan saya bawakan yaitu dari pendekatan dan desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Kemudian peran peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini. Kemudian proses penelitian dimulai dari observasi awal, merumuskan masalah, mengumpulkan data dan dokumen terkait. Kemudian unit analisis yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sejunjung dan juga Sanggar Seni di Kabupaten Sejunjung. Kemudian teknik analisis data yaitu pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penelitian kesimpulan. Kemudian teknik capsaan data penelitian ini adalah Uda Uni yang untuk sementara ini adalah Uda Uni Duta Wisata di Sparpora Kabupaten Sejunjung. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di seminar proposal saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.